yang hidup dan kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari angkat pujian sembah kita di hadapan Tuhan. Terima kasih. Hatiku
besar nyata dalam kehidupan kami. Kami siap memuji dan bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Ini kami di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua ini berkati sama-sama, katakan amin, amin, amin. Kasih high five kiri kanannya. Senyum terbaik, high five. Tiada terukur kasih setiamu Tuhan bagi kami. Sama-sama katakan tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebar
sambil berkata-kata dengan iman, percaya kasih setia Tuhan besar buat kita. Amin. Dan sebabnya kita jangan pernah lelah untuk melayani Tuhan. Amin. Amin. Katakan jangan lelah bekerja di hadapan Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan saksian pujian dari adik-adik sekolah minggu. Haleluya. Sementara kesaksian, kita akan memberikan persembahan. Mari siap memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Ucap syukur untuk anugerah Tuhan. Tuhan berikan kesempatan kembali kami untuk boleh memberi korban syukur di hadapan-Mu. Persembahan yang pertama ini Tuhan, berkati persembahan kami ini. Kami percaya Tuhan yang berkati berlipat ganda, 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda Tuhan sediakan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberi yang terbaik dengan hati yang tulus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Mantap. Tapi saya mau Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena di mana Tuhan Yesus masih menolong, menjaga saya sehingga saya bisa berdiri di depan sini, bisa mengajar adik-adik sekolah minggu dan bertemu dengan semua jemaat tempat ini. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Jemaat, Bapak Gembala, Ibu Gembala yang sudah mendoakan saya waktu 2 minggu yang lalu saya melakukan pasca operasi khusus untuk puji Tuhan semuanya berjalan dengan lancar. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan saya juga berterima kasih kepada adik-adik sekolah minggu yang sudah memberikan semangat melalui video. Terima kasih banyak. Dan ucapan syukur saya dan adik sekolah minggu, kami akan menaikkan sebuah pujian. bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya sama untuk
semuanya. Shalom. Shalom. Haleluya. Bapak, terima kasih, kami doakan anak kami untuk diajar oleh Tuhan, mereka diberkati, diberlapi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan Tuhan dicurahkan mereka menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang takut akan Tuhan. Bahkan hikmat pengetahuan ilahi Tuhan nyatakan pada anak kami. Bahkan guru sekolah minggu mereka diberikan hikmat pengetahuan ilahi yang luar biasa untuk mengajarkan anak-anak sekolah minggu dalam jalan kebenarannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita diberkati melalui ujian anak sekolah minggu. Terima kasih untuk persembahan yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi.
kehidupan kami pada siang hari ini. Firman-Mu melekat dan Firman-Mu terus membawa kami pada kekuatan di dalam Engkau, Tuhan. Kalau kami ada sampai pada pagi ini hanya karena kasih anugerah Tuhan. Biarlah firman membawakan kami kekuatan, dan kami yakin dan percaya pada saat kami datang berbeda pada saat kami pulang. Amin. Kekuatan ada di dalam Engkau. Kami mau duduk diam serta mendengarkan Engkau berbicara melalui hamba. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Saya mengucapkan terima kasih buat gembala sidang di tempat ini yang memberikan kesempatan kepada saya. Yuk, kalau tidak keberatan kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal 10. Roma pasal 10 ayat yang ke-8. Roma pasal 10 ayat yang ke-8. Kita bangkit berdiri yuk. Kita membaca dan bersuara. Roma pasal 10 ayat yang ke-8. Kita bersuara. 1, 2, 3. Tetapi apakah kata ini? Firman itu kepada kami, yakin dalam mulut dan dalam hatimu. Itulah firman yang saya beritakan. Silakan dulu. Saya beri judul pada pagi ini firman yang melekat. Ya, sama-sama katakan 1, 2, 3. Firman yang melekat. Saudaraku, orang percaya bukan sedang cari firman. Saya ulang, orang percaya bukan sedang cari firman. Firman sudah ada di dalam hidup. Pada saat kita deklarasi, kita dibaptis, dan itu menyatakan Yesus mengambil alih hidupmu. Dan dia ada di dalam hidupmu. Tergantung kapasitasnya mau dibesarkan atau mau diredupkan. Besar kapasitas firman tergantung engkau ada di dalam dia, dan engkau terus menyatakan bahwa Yesus hadir. Dia adalah firman. Katakan amin. Lambaikan tangan, katakan puji Tuhan. Dan oleh sebab itu jangan kau cari-cari Yesus. Jangan kita sedang mencari Yesus. Yesus harus kita besarkan. Yesus kapasitasnya harus dibangun di dalam saudara dan saya. Ini berbicara mengenai Rasul Paulus, seorang penjahat yang dulu namanya Saulus, suka membunuh. Tidak suka orang yang dekat dengan Kristus dibantai. Dalam tingkatan di penjara, saya suka melayani di penjara. Tingkatan paling tinggi di penjara itu pembunuh. Kedua perampok, ketiga maling, semuanya yang paling bawah adalah pemerkosa. Jadi kalau di penjara itu seorang pembunuh, dia menjadi jenderal, diurut-urut, suruh-suruh orang. Biar badannya kecil, tapi dia keren. Itu di penjara. Tetapi Paulus tidak gagah. Paulus tidak merasa bangga dengan membunuh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi di situ dia pelajari kenapa orang yang percaya kepada Kristus, apapun yang terjadi tidak akan goyah. Apapun terjadi di dalam hidupnya tidak pernah tergoyah bahwa Yesus adalah kekuatan dia. Saudaraku, agar kita kuat, agar kita mampu, melekatlah di dalam firman. Firman itu Yesus yang ada di dalam hidupmu. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-31. Aku menjadikan engkau sempurna. Tot mel. Artinya ada Yesus. Tergantung saudara mau dibesarkan atau tidak. Kita bukan cari Yesus.
Yesus sudah ada di dalam hidup saudara dan saya. Kapasitas harus dikembangkan ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, supaya engkau kelihatan ada karakternya Yesus. Wih, mantap. Saudaraku, orang Kristen digambarkan bukan secara materi, tetapi orang Kristen digambarkan secara nilai di dalam hidup. Saudaraku, Paulus ingin menarik orang-orang supaya tetap percaya di dalam kebenaran Kristus. Paulus ingin apa yang dirasakan oleh Paulus itu juga terimpartasi kepada jemaat, supaya dia juga mengalami bahwa Yesus dahsyat, bahwa Yesus itu keren, bahwa Yesus itu mantap dan tidak tergoyahkan dengan kejadian apapun. Aku tetap berdiri dan aku yakin aku tetap melangkah di dalam firman Tuhan. Katakan amin. Yang panjang amin. Ya, semua apartemen dengar suara, ada kebaktian di sini. Amin. Tetap setia berferi. Haleluya. Saudaraku, firman yang melekat. Saudara, jangan cari firman pada saat saudara ada dalam keadaan gundah gulana. Jangan cari firman pada saat engkau terjepit. Padahal firman ada di hatimu. Dia akan berkembang pada saat engkau berseru dan minta tolong. Haleluya. Tuhan hadir di dalam kehidupan. Amin. Pembenaran adalah yang paling awal. Di dalam Kristus pembenar. Yang kedua adalah di dalam pengudusan. Engkau harus benar supaya engkau masuk di dalam kudus, tidak terombang-ambing, tidak terkontaminasi dengan dunia ini. Engkau tetap stay di dalam kekudusan. Pada saat engkau kudus, engkau bisa memuliakan debata yang besar. Engkau bisa memuliakan Yesus, karena firman yang melekat itu membuat engkau kapasitasnya besar, supaya engkau mampu menghadapi kehadapan dunia ini. Dan aku yakin di dalam percayaku kepada Kristus tidak akan tergoyahkan, karena firman yang melekat dalam hidupku. Katakan amin. Katakan amin. Yang pertama, tidak akan ada firman melekat. Yuk kita baca di dalam ayat yang pertama, Roma pasal 10 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, keinginanku dan doaku pada Tuhan ialah supaya mereka semua bangun intuisi diri orang percaya. Untuk agar firman melekat, bangun intuisi dirimu di dalam dia. Apa itu intuisi? Intuisi adalah mengenal karakternya Yesus. Saudaraku, kita kadangkala senangnya kita dibaca orang lain. Betul atau betul? Betul. Kita sebagai manusia objek, kita terpengaruh dengan keadaan di luar sana, dengan keadaan keluargamu, dengan keadaan ekonomimu, dengan keadaan pekerjaanmu. Manusia objek akan ikut kepada tindakan itu, akan ikut kepada perkembangan dunia. Tetapi di dalam membangun intuisi, engkau harus menjadi manusia subjek. Manusia subjek tidak akan terpengaruh dengan keadaan di luar. Manusia subjek tidak akan terpengaruh dengan ekonomimu. Keadaan subjek tidak akan terpengaruh. Dia tetap steady supaya karakter Yesus, intuisi tentang diriku. Aku tahu firman yang melekat. Mantap, poras jalagabe. Saudaraku, intuisi di dalam Tuhan hanya bisa dibangun engkau bergaul dengan Tuhan. Katakan amin. Kalau tampang-tampangnya jemaat di sini setiap hari bergaul dengan Tuhan. Amin. Alkitab dibaca setiap hari. Kalau ada baca Alkitab pada diem. Betul atau betul? Betul. Mau tahu hatinya Allah, baca firman-Nya. Amin. Jangan kau menuntut. Yesus tahu diri. Yesus ada di dalam diri, dan seberapa besar engkau bangun intuisinya dia dalam hidup. Paulus membawa dirinya. Ayo, engkau ingin sepertiku. Aku dulu jahat. Aku dulu tidak suka dengan namanya Kristus. Tetapi karena dia melihat
melihat dimenangkan oleh Kristus. Dia ingin seperasaan dengan dia. Ayo seperti dia, karena di dalam dia ada kebenaran. Kebenaran dibangun bukan kebenaran berdasarkan saudara. Saudara dibangun dengan kebenaran tradisi dari kecil sampai besar begini-begini. Pokoknya piring di sini, pokoknya makan harus di sini. Itu kebenaran pribadi, bukan kebenaran pragmatis yang menguntungkan orang banyak. Tidak, tetapi kebenaran yang absolut adalah kebenaran firman. Katakan amin. Amin. Mau tahu kebenaran firman? Belajar. Tidak kata orang, tidak kata hamba Tuhan, belajar supaya engkau bisa tahu intuisi dirimu. Engkau terus akan berpengalaman dengan dia, supaya firman itu melekat dan engkau bisa tahu ini namanya firman, ini namanya firman, ini namanya kebenaran, supaya engkau bisa bangun firman yang melekat dalam hidupmu. Katakan amin. Amin. Wow. Saudaraku, Paulus juga tahu dia membangun intuisi. Yuk, sepertiku yuk. Dulu gua ini pembunuh dan aku diangkat bertobat dengan Kristus. Saudaraku, untuk membangun intuisi diri, dia tidak melihat kesalahan diri, dia tidak melihat dosa. Yang dia bangun firman melekat supaya intuisi karakter Yesus tampak dalam hidup. Ih, mantap, horas jalan gabe. Amin. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Yuk, firman melekat, intuisi. Suami istri kan intuisinya ngerti, sama dengan Kristus. Pada saat tahu tentang intuisi bahasa Ibrani disebut marifat. Marifat Allah hanya bisa dibangun bergaul dengan Dia. Ini mantap. Amin. Supaya intuisi itu melekat, bergaulah dengan yang punya hidup ini, yang punya kebenaran, yaitu di dalam Yesus Kristus. Pada saat intuisi dibangun, engkau terus berkobar dengan semangat di dalam Dia. Engkau terus berkorban karena firman melekat di dalam hidupmu. Mau sakit, mau lemah, mau ekonomi tergencet, aku tetap percaya firman melekat dalam hidupku. Katakan amin. Makanya khotbah di sini kayaknya jemaatnya hampir 400 orang. Amin. Tetap setia berbiari. Pindah-pindah gak apa-apa, pasti Tuhan tolong. Amin. Pada saat kita bergerak bagi Tuhan, Tuhan bergerak juga bagi kita. Amin. Amin. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Saudaraku, kita tidak terpengaruh dengan teori etika. Enggak, gua berbuat baik memang kewajibanku. Aku berbuat baik karena kewajibanku sebagai manusia. Alkitab berbeda dengan teori etika. Teori etika dibangun dengan kita kemampuan, tetapi teori di dalam Alkitab, aku mampu karena yang membuat kebenaranku, aku kuat yang membangun diriku adalah Kristus. Katakan amin. Amin. Jadi pada saat kita berbuat baik bukan karena kewajiban etika, tapi karena Kristus. Amin. Seng ada lawan. Kalau Kristus sudah ada di dalam hatiku, seng ada lawan. Dia terus membangun intuisi. Pada saat intuisi terbangun, belum baca Alkitab, merasa goyang. Hari ini gue gak baca, gue harus baca. Hari ini gue gak berdoa, harus berdoa. Intuisi diri harus dibangun dengan firman melekat. Dia menggedor, ayo lu jangan sibuk terus lu ngurus anak, masak terus. Kau harus bangun intuisi Kristus. Harus diberi spernya, harus diberi kebenaran, supaya kebenaran itu mengelola kehidupanmu. Siapa kebenaran itu? Firman. Siapa firman itu? Adalah Yesus. Dia ingin menarik, merampas dirimu dengan kegiatanmu yang sibuk. Dengan kegiatanmu yang sibuk, engkau tidak ada waktu lagi buat Yesusku. Dia menarik dirimu supaya engkau melekat di dalam firman. Hatimu dirampas supaya engkau tergoyahkan dengan intuisinya Kristus. Pada saat intuisi Kristus dibangun, engkau hidup kemenangan. Engkau hidup kemenangan karena melekat di dalam firman. Katakan amin. Amin.
Kalau nggak belajar juga saya nggak ada di sini. Amin. Nggak ada. Karena saya belajar terus, saya yakin Tuhan ada di dalam hidup. Kebenaran tidak bisa dibangun dengan hatimu yang keras. Kebenaran tidak bisa dibangun dengan kebenaran sendiri. Kebenaran tidak bisa dibangun dengan jalan sendiri. Kebenaran dibangun pada saat engkau tunduk di dalam firman. Alkitab ini bukan Alkitab yang menunjukkan kesalahan diriku dan saudara. Alkitab ini tidak menunjuk kepadaku dengan perbuatanku. Alkitab ini menunjuk diriku supaya engkau hidup di dalam kebenaran. Alkitab ini adalah buku kehidupan. Mulai sekarang ambil Alkitabmu, bawalah ke gereja. Dengan HP engkau terganggu, ting, kau baca WA, betul atau betul? Betul. Tapi pada saat engkau baca Alkitab tidak terganggu, engkau kontak supaya intuisi Kristen, intuisi Yesus ada di dalam. Lambaikan tanganmu, katakan haleluya. Yuk bangun bawa Alkitab, yuk. Kalahkan dunia ini dengan Alkitab. Jangan kalahkan dunia ini dengan HP-mu. Kalahkan dunia ini dengan Alkitab. Supaya kau mengerti intuisi diri. Aku bangun di dalam Kristus. Yuk satu Tawarik. Satu Tawarik. Satu Tawarik 28 ayat 9 dan 10. Yuk kita baca sama-sama yuk. Satu Tawarik 28. Kita berbunyi bersuara ayat 9 dan 10. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan engkau anakku Salomo, kenallah dan beribadah kepadanya dengan sukses dan segala hati, sebab Tuhan memiliki segala hati dan jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Ke-10, camkanlah sekarang sebab Tuhan telah memilih kau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Haleluya. Jangan merasa bangga Tuhan mencari dirimu. Jangan merasa bangga, enggak. Gua nggak hari Minggu biar aja, biar saja, enggak. Tuhan yang mencari saudara supaya engkau masuk di dalam kebenaran seperti Paulus. Dia ingin kebenaran itu tampak di dalam dirimu karena Yesus adalah kebenaran itu. Karena firman itu harus melekat di dalam hidupmu. Pada saat firman itu melekat, engkau punya pondasi yang kuat. Engkau tidak seperti layang-layang putus. Engkau mempunyai pondasi yang kuat. Adalah kebenaran, adalah firman yang dibangun di dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Amin. Haleluya. Etika akan membangun dengan kebaikan tetapi secara dalam. Tetapi etika di dalam Alkitabiah. Aku mampu, aku bisa memberi, aku terus memuji nama Tuhan karena firman yang melekat. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, janganlah di dalam pengiringan kita di dalam Tuhan seperti tradisi. Bangunlah di dalam kebenaran firman. Intuisi marifat Allah hanya bisa dibangun pada saat engkau dekat dengan Tuhan. Pada saat engkau dekat dengan Tuhan, berdoa 1 jam kecil, puasa 1 hari kecil, melakukan kebaikan kecil, karena yang mampu marifat di dalam intuisi Kristus. Amin. Amin. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Pada saat intuisi dibangun, firman melekat, engkau melaju dahsyat karena ada Kristus. Wow, haleluya. Iblis, tujuan iblis senangnya menarik saudara dalam keadaan buta. Tujuan iblis menarik saudara supaya saudara budak. Tujuan iblis menarik saudara supaya saudara tidak pintar. Pada saat engkau buta, gampang dipengaruhi.
Pada saat engkau budak, gampang ditipu. Pada saat engkau tidak berpendidikan, tidak berpengetahuan, gampang diombang-ambing. Supaya tujuan iblis engkau kalahkan, supaya tujuan iblis tidak memporak-porandakan engkau. Engkau harus tarik di dirimu. Engkau harus keluar dari zona amanmu. Zona aman dengan kegiatan sibukmu, zona aman dengan keekonomimu. Engkau harus tarik supaya engkau bangun di dalam Dia, supaya intuisi itu terbangun. Intuisi itu terbangun pada saat engkau terbangun dengan intuisinya Kristus. Kristus terus berkorban, terus ada di dalam dirimu, dan engkau tangguh menghadapi segala permasalahan dalam hidupmu. Katakan amin. Amin. Haleluya. Seorang Ambon, dulu preman, dia bawa, oh saya sudah bertobat, bagus. Saya dulu kalau ada musuh, pedang saya banyak, saya tidak takut sama siapa, saya angkat pedang saya. Sekarang saya sudah bertobat, mantap. Sekarang gimana? Dulu saya bawanya panjang, sekarang saya bawanya pendek aja. Tetap aja golok juga. Amin. Kalau sudah bertobat, ada dalam intuisi Kristus. Amin. Intuisi Kristus apa sih? Roh Kudus yang menggedor hatimu. Bro, lu udah salah. Bro, lu udah kurang. Dia menegur. Bro, kayaknya waktu lu sibuk terus nih. Sibuk anak, sibuk masak. Kayaknya gak ada waktu untuk doa. Sibuk. Dunia senangnya kelihatan saudara sibuk. Betul atau betul? Kalau HP-nya banyak, grupnya enak sekali. Kalau tetap sibuk. Ada boy kau. Jangan begitulah kata orang Batak bilang. Kelihatannya sibuk. Udah hari Minggu juga sibuk. Wow. Dunia memang memberikan kau sibuk supaya intuisi itu tidak terbangun, supaya kita budak buta. Tetapi intuisi itu harus engkau tarik supaya kau enggak. Aku ada Kristus, supaya firman itu melekat. Aku harus bangun supaya intuisi marifat Allah terbangun, marifat Allah terbangun, marifat Allah terbangun. Yang tadinya sibuk terus sibuk dengan kegiatan firman, terus ada di dalam firman. Dia ingin seperti itu. Bagaimana Rasul Paulus ditarik supaya kau bertobat dengan memenangkan jiwa melalui engkau. Demikian pun pada pagi ini, jemaat bisa dimenangkan melalui saudara di dalam Tuhan. Katakan amin. Amin. Yang kedua, agar firman melengkap, bangun nilai orang percaya. Yuk kita kembali ke Roma itu. Ayat yang kedua. Yang kedua, bangun nilai orang percaya. Yang kedua, yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebab Roma pasal 10. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab aku dapat memberikan kesaksian bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian. Aduh, mantap. Bahaya sekali. Ayat ini bahaya. Sepertinya saudara lihat kegiatan rohani terus supaya saudara kelihatannya keren. Betul atau betul-betul? Gereja jalan terus, kegiatan jalan terus, tapi hatinya jahat. Hatinya tidak pernah diperbarui. Di sini dia katakan orientasi kita adalah orientasi tindakan supaya kelihatan saudara ini orang Kristen ini mantap ini. Tapi kehidupan sehari-harinya nol. Berdoa kagak pernah, puasa tidak pernah, baca Alkitab tidak pernah. Ih, mantap kali, seolah-olah saudara gagal. Paulus menyorot enggak, kelihatannya mereka tindakan untuk lihat yang penting kelihatannya keren ibadah. Enggak, dia ingin supaya di dalam pembaruan hatimu engkau terbangun melekat di dalam firman. Dalam keadaan tidak kegiatan di dunia sana sama, tetap percaya di dunia sana, tetap percaya di dunia sana, tetap percaya. Karena apa? Ada firman. Kadang-kala pada saat kita keluar dari gereja, mulutmu lebih tajam dari pisau. Betul atau betul? Betul. Orang Kristen, ya tindakan, yang penting gua minggu, yang penting ke gereja enggak. Yang penting hatimu melekat di dalam firman. Katakan amin. Lambaikan tangan, katakan puji Tuhan. Kalau orang melekat di dalam firman, yang dibangun adalah nilai. Semua dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, semua orang maunya jadi orang kaya. Betul atau betul? Betul.
Pada saat saudara banyak uang, saudara juga pusing. Pada saat saudara nggak ada duit, saudara juga pusing. Tapi siapa yang memberikan kenyamanan? Di dalam Kristus. Bangun nilaimu. Singa dengan serigala, mana lebih kuat? Singa. Singa dan serigala, mana lebih galak? Singa. Singa dan serigala, mana yang lebih ditakuti? Singa. Tapi singa pada saat di sirkus bisa diatur walaupun dia galak. Tapi serigala tidak bisa diatur karena dia mempunyai kekuatan sendiri. Demikian dengan saudara. Jangan masuk seperti singa. Masuklah seperti serigala, tidak tergoyahkan. Karena saudara mempunyai nilai, yaitu firman yang melekat. Katakan amin. Amin. Dunia membuat engkau berubah, tapi aku tetap berdiri. Karena firman melekat dalam hidupku. Amin. Yesus tidak melihat tujuanmu. Dia melihat engkau bangun nilai di dalam hidup. Pada saat nilai dibangun, engkau bisa di dalam kontemplasimu. Perenungan firman. Nilai, saya ulangi, nilai hanya bisa dibangun pada saat ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa hanya bisa terbangun di dalam Kristus. Pada saat engkau tenang jiwamu, dia akan mendorong rohmu untuk berdoa. Tadi pada saat jiwamu, kontemplasimu terporak-porandakan dengan ekonomimu, engkau gusar karena memang dunia menghajar jiwamu supaya jiwamu terus terporak-porandakan. Tetapi di dalam Yesus, untuk membangun nilai harus di dalam ketenangan jiwa. Dunia memporak-porandaku seperti Paulus, tetapi dia ingin tindakan yang pasti. Tetap ada dalam kenyamanan, tetap ada dalam ketenangan. Pada saat ketenangan jiwa engkau bangun, intuisi terbangun dan firman melekat di dalam hidupmu. Katakan amin. Amin. Saya hari paling bahaya di rumah saya Jumat dengan Sabtu. Paling itu digoda, terus diporak-porandakan. Saya bilang sama istri, saya mau melayani. Jangan ganggu saya. Supaya ketenangan jiwa ini aku bisa harus belajar. Supaya aku harus bangkit, firman ini, Alkitab ini harus terimplementasi di dalam kehidupanku. Kadangkala di dalam keluarga juga ketenangan jiwa terganggu dengan ekonomimu. Ketenangan jiwa terganggu dengan suamimu. Ekonomi terganggu supaya engkau terus dirampas hatimu dengan kesibukan dirimu. Pada saat engkau tidak bisa membangun nilai, yang dibangun adalah tujuan cari hepeng, cari hepeng. Tetapi nilaimu terporak-poranda. Haleluya. Iblis akan menarik teritorialmu. Yang dulunya suka berdoa ditarik. Iblis senang menarik teritorial supaya engkau terus tidak puasa, engkau terus tidak membaca firman. Pada saat engkau terus ada dalam firman, wow, saya pun terus belajar, sampai sekarang pun masih belajar. Bagaimana dahsyatnya firman. Mau keren, mau mantap, mau gagal, hanya di dalam Yesus Kristus. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Oh, haleluya, puji Tuhan. Wow. Yuk, kita baca di dalam Yesaya. Yesaya 43 ayat 4. Kita baca sama-sama. Yesaya pasal 43 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Oleh karena engkau aku dan mulia dan aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai nyawamu. Siapa yang beri nilai dalam hidupku? Kristus. Saudara keren? Enggak. Saudara mantap? Enggak. Hanya Kristus yang memberikan engkau nilai supaya engkau gagah. Hanya Kristus. Katakan amin. Katakan hanya Kristus.
Kristus. 1, 2, 3. Dia memberikan engkau berharga supaya engkau keren, ada Yesus. Supaya kapasitasmu mantap, ada Yesus. Dan firman itu melekat karena ada Yesus. Saudara mantap, saudara keren, saudara cantik, saudara tampan, ada di dalam Kristus. Katakan amin. Amin. Wow. Jadi jangan seolah-olah hanya dalam Kristus. Seorang ateis, Auguste Comte, dia katakan tidak ada Tuhan. Pada saat engkau belajar tentang agama, itu nilainya paling bawah. Supaya engkau keren harus engkau berubah, tidak belajar agama, belajarlah ilmu yang lain supaya engkau diakui. Tujuan. Tapi orang yang percaya kepada Kristus, biar di bawah, hidup di dalam kerendahan hati. Amin. Tidak dianggap oleh dunia, tapi aku dianggap oleh Kristus karena aku melekat di dalam firman. Amin. 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 Dia tidak melihat gelang, dia tidak melihat sepatu, dia tidak melihat merek jamu. Yang dia lihat nilai melekat, yaitu firman. Marifat Allah akan tampil tidak dengan dunia ini, tapi marifat Allah akan tampil dengan Yesus Kristus. Amin. Yang ketiga, yuk kita kembali ke rumah. Yang ketiga, bangun rohani orang percaya. Kita baca ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha menjadikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takut kepada Allah. Saudara di sini mempunyai kebenaran sendiri-sendiri. Betul atau betul? Enggak, menurut gua begini, menurut gua begini, menurut gua begini. Tapi tidak menurut firman. Bangunlah rohanimu sebagai orang percaya. Bukan kegiatan, tapi yang dibangun adalah nilai dalam hidup. Nilai itu hanya di dalam Kristus. Dan kita lihat di situ, mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Kebenaran, saudara. Kebenaran pragmatis untuk kepentingan orang banyak. Kebenaran formatif, yaitu kepentingan dengan janji firman, dengan janji pernikahan. Itu kebenaran. Tetapi kebenaran yang absolut, kebenaran yang inti adalah kebenaran firman. Mendidikku, Rasul Paulus katakan, bicara mengenai daging, keberadaan dirimu sendiri di dalam dirimu terlepas daripada Allah. Keberadaan dirimu terlepas daripada Allah, itu adalah daging. Saudara, melulu daging. Ada 2 dorongan besar di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang pertama adalah dorongan masyarakat, yang kedua adalah dorongan individu. Saudara tidak mementingkan orang lain, melulu dirimu, melulu dirimu, melulu keluargamu, melulu dirimu. Firman Tuhan tidak bisa terbangun dengan melulu dirimu. Katakan amin. Firman Tuhan akan dibangun melihat segala permasalahan orang lain, supaya engkau terus ada dalam sosial. Bangunlah rohanimu. Amin. 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 Seorang penulis Rusia, dia katakan, sepatah kata kebenaran lebih berbobot dari dunia ini. Sepatah kata kebenaran lebih berbobot dari dunia ini. Munculkan Yesus dalam hidupmu dengan bicara jujurmu. Munculkan Yesusmu dengan tindakan kebenaran, supaya engkau lebih berbobot. Enak loh gaul sama dia. Kenapa berbobot? Kenapa? Bicaranya kebenaran terus. Bicaranya firman. Sekarang saya lebih condong bicaranya firman. Bicara tentang pekerjaan nggak lewat. Bicara tentang beli rumah nggak lewat. Bicara kebenaran. Lebih berbobot dengan dunia ini. Katakan amin. Lambai katamu, katakan puji. Puji Tuhan. Seorang penulis dia katakan, dalam satu hari engkau bisa berbohong 200 kali. Tetapi di dalam firman, 1 kali saja engkau bicara kebenaran,
lebih mengalahkan dunia ini. Amin. Amin. Melekatlah di dalam firman. Yuk, 1 Petrus ayat yang terakhir. Nah, ini lebih keren lagi. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Yuk kita baca sama-sama. 1 Petrus 2 ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan bagi suara di Roh Kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang Yesus Kristus berkenan kepada Allah. haleluya, katakan amin. Amin. Saudaraku, pada saat ketidaktahuan saudara, saudara melangkah untuk maju di dalam hidupmu, saudara sombong. Ketidaktahuan saudara, tetapi saudara melangkah dengan dirimu sendiri, saudara masuk dalam golongan sombong. Mau keren, tanya Kristus. Amin. Kita kembali ke Bible. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Bicara Ebenezer. Pada saat bangsa Israel pindah, dia akan bangun batu dan dia katakan, sampai di sini Tuhan tolong. Pindah lagi, bangun batu, sampai di sini Tuhan tolong. Bangun lagi, dirikan batu, sampai di sini Tuhan. Lihat ke belakang dan dia lihat, Tuhan tolong ini. Demikian dengan saudara. Bangunlah rohani yang Tuhan telah lakukan terbaik dalam hidup. Itulah batu hidupmu. Dan engkau harus melihat, Tuhan baik. Aku bisa sampai umur ini karena Tuhan. Aku bisa punya anak karena Tuhan. Suamiku kerja karena Tuhan. Ebenezer, batu hidup, membangunkan engkau rohani supaya engkau melihat karya Tuhan dalam hidupmu. Amin. Mantap. Saya baru dapat kok tadi pagi. Pas buka Bible ada lagi nih. Bagi suatu jemaat kudus, imamat yang kudus. Bicara kudus bukan bicara tanpa noda. Bicara kudus, bicara mengabdi kepada Kristus sebagai hamba. Pada saat engkau mengabdi kepada Yesus, Yesus akan memenuhi segala menjadi kebutuhan hidupmu. Amin. Jangan pinjam ke sini, jangan pinjam ke sana, jangan pinjam ke situ. Datanglah kepada Tuhan. Engkau adalah imamat kudus. Pada saat engkau mengabdi dengan Yesus Kristus di batamu yang besar, dia akan melihat segala kebutuhan hidupmu. Amin. Kelihatannya mukanya di sini, mukanya pada diem-diem, mukanya karena AC-nya dingin. Amin. Amin. Makanya jangan cari AC dingin-dingin, kalau perlu panas ya dingin-dingin. Amin. Amin. Lantai katamu katakan puji Tuhan. Dia ingin menarik supaya engkau melihat Ebenezer, batu rohani engkau telah tolong. Aku pindah ke sini engkau tolong, aku pindah ke sana engkau tolong. Pada sini pindah, tetap ditolong. Saudaraku, dia ingin menarik saudara supaya saudara melihat ke belakang memori-memori yang indah Yesus bangun di dalam hidupmu. Kok aku mampu, kok aku bisa, kok aku keren karena firman melekat dalam hidupku. Ini mantap. Dia ingin menarik saudara supaya saudara melihat, jangan lagu lo. Seolah-olah kau si Panggaro kau. Dia ingin menarik dirimu supaya kau melihat bangun rohani yang telah aku bangun dalam hidup. Saudaraku, Paulus menjadi pengkhotbah yang keren. Paulus menjadi rasul yang keren karena dia mengabdi kepada Yesus. Itulah bicara kudus. Kudus itu mengabdi kepada Kristus. Bertanyalah kepada Kristus supaya engkau melekat. Pada saat engkau melekat bersama Kristus, Kristus akan mengisi kekosongan-kekosongan hidupmu. Polikarpus, seorang uskup Smyrna, dibantai habis oleh kerajaan Romawi karena percaya Kristus. Polikarpus digoyang untuk terus mencela
tidak percaya kepada Kristus. Tapi Polikarpus tetap berkata, aku tetap percaya Kristus. Polikarpus ditarik paksa dengan serdadu Romawi. Polikarpus 86 tahun ditarik paksa dengan 2 serdadu Romawi. Serdadu Romawi ngeledek raja mereka hanya karena kakek ini, seorang kaisar, terganggu dengan percaya kepada Kristus. Polikarpus ditarik dan dibakar. Pada saat dibakar, Polikarpus tidak mati. Polikarpus bisa mati hanya diunus oleh pedang dan dipaksa untuk tidak percaya kepada Kristus. Tapi Polikarpus tetap mengangkat, aku percaya Kristus. Yuk, jemaat di tempat ini, jangan lihat kondisi di luar sana, lihat kondisi di dalammu. Aku tidak terpengaruh dengan kondisi yang ada. Bangun nilai rohani, intuisi Kristus. Pada saat engkau bangun dengan yang baik-baik di dalam Kristus, engkau terus akan berjaya. Aku tetap percaya Kristus. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus beserta kita. Amin. Walaupun sering berbangkit, kita bangkit berdiri. Saya mengundang saudara, majulah ke depan, saya akan berdoa kepada saudara. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah menolongku. Walau seribu rebah di kananku, Walau
kita. Haleluya. Saya percaya bahwa ini bukan roti lagi, ini bukan anggur lagi, tapi tubuh dan darah Yesus. Ketika tubuh dan darah Yesus masuk dalam tubuh dan darah kita, bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup, yang tinggal dalam kehidupan kita semua. Apa yang Tuhan bekerjakan dalam hidup kita pasti akan terjadi. Dengarkan firman Tuhan dalam Yohanes 6 ayat yang ke-53. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah ini adalah tubuh Yesus? Mari kita makan bersama-sama dengan iman, dan terjadi sesuai dengan imanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Demikian dan jika mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu minum, menjadi peringatan akan aku. Bukankah ini adalah darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama dengan iman, dan terjadi sesuai dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau sehat, engkau kuat, engkau diberkati, engkau umur panjang. Terjadi dalam nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Anak-anak juga mengucap syukur kepada Tuhan. Anak-anak jangan keluar juga hari pada saat ini. Engkau akan mendapatkan pengurapan juga nanti sebentar. Haleluya, Yesus Tuhan. Dia adalah masa mari kita menyembah Dia, kita menyembah Tuhan. Kita menyembah Tuhan pada siang hari ini. Kita menyembah Tuhan pada siang ini. Saya percaya bahwa Tuhan ada di tempat itu. Tuhan sayang kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan mencintai kita. Ada pengurapan Tuhan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita semua. Ada pengurapan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita semua. Ada hal-hal
kuat, Engkau diberkati, Engkau umur panjang, Engkau sehat, Engkau kuat, Engkau diberkati, Engkau umur panjang, Engkau sehat, Engkau kuat, Engkau diberkati, Engkau umur panjang, Engkau sehat, Engkau kuat, Engkau diberkati, Engkau umur panjang. Sama-sama katakan kami sehat, kami kuat, kami diberkati, kami umur panjang, kami sehat, kami kuat, kami diberkati, kami umur panjang, kami sehat, kami kuat, kami diberkati, kami umur panjang, kami sehat, kami kuat, kami diberkati, kami umur panjang. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami terima benih firman Tuhan yang hidup pada hari ini. Dan kami terima tubuh dan darah Yesus masuk dalam tubuh dan darah kami. Dan kami hidup oleh karena Tuhan yang hidup dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Akan mempersiapkan persembahan kita yang kedua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau tadi kami diberkati Tuhan oleh taburan firman-Mu Tuhan. Oleh hamba-Mu kami sungguh mengucap syukur, kami dikuatkan, kami harus hidup di jalannya Tuhan, kami harus hidup di rohnya Tuhan Yesus, kami harus tetap hidup melekat pada Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar Tuhan menjadi rema di dalam hati kami, dan kami mampu untuk menjalankan firman-Mu. Kalau sebentar lagi kami ingin menabur untuk kedua kalinya untuk pekerjaan Tuhan, Kau berkati tangan-tangan yang menabur dan tangan-tangan yang belum bisa menabur. Tuhan berkati Tuhan Yesus, berkat-Mu tercurah atas kami semuanya. Kau juga berkati Ibu Gembala yang mengelolanya Tuhan Yesus, berkat-Mu tercurah atasnya. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk menabur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Berikan yang tulus, yang terbaik buat Tuhan. Kita akan menjadi kembali. Nanti kita bisa sama-sama belajar lagi ya. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihi. Sungguh mulia, tulus dan sempurna. Pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian.
hari ini. Berkati juga buat Pak Oni yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Semakin diberkati, semakin dipakai oleh Tuhan yang luar biasa bersama dengan istri. Tangan Tuhan mengurapi, memberkati rumah tangga ini. Rumah tangga yang mencintai Tuhan, rumah tangga yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Maka janji Tuhan akan terjadi buat rumah tangga ini. Mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan dengan hal-hal yang baru, hal-hal yang ajaib, bahkan hal-hal yang luar biasa. Terima kasih juga Tuhan buat jemaat-jemaat Tuhan yang sudah setia bisa beribadah pada hari ini. Mereka diberkati oleh Tuhan dengan ajaib dan luar biasa. Yang sudah mengembalikan milik Tuhan juga diberkati dengan ajaib dan luar biasa. Yang juga sudah memberikan persembahan syukur juga Tuhan berkati dengan luar biasa. Yang sudah memberikan taburan-taburan yang buat kemuliaan bagi nama Tuhan, Tuhan memberkati dengan luar biasa. Mari arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu, aminkanlah perkataan ini, maka itu akan terjadi dalam hidupmu. Engkau akan dihindarkan dari mara bahaya, katakan, dari malapetaka, dari kecelakaan, dari sakit penyakit, dari intimidasi roh jahat, dari kuasa maut, bahkan dari kematian sebelum waktunya Tuhan. Dan aku akan melihat suamimu, istrimu, anak-anakmu, cucu menantu-menantumu, keluarga besarmu diberkati luar biasa oleh Tuhan. Usahamu diberkati luar biasa oleh Tuhan. Pekerjaanmu diberkati luar biasa oleh Tuhan. Apapun juga yang kau kerjakan, Tuhan semuanya akan Tuhan buat berhasil dan beruntung adanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera, berkat dan cinta kasih dari Allah dari surga bersama Tuhan, berkat keselamatan yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan berkat pengurapan yang dahsyat melimpah ruah tercurah dalam hidupmu dari kuasa Roh Kudusnya tinggal menyertai kehidupan kita hari siang hari ini sampai kita ketemu dengan muka dengan Yesus Kristus Tuhan kita di kerajaan yang bertahun-tahun lamanya itu, yaitu kerajaan surga dari kekal sampai kepada kekekalan, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan kita turun dalam kehidupan kita semua dari siang hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan semua saya duduk kembali bagi kita Tuhan. Nanti diadakan bawakan jemaat sejenak, kemudian langsung doa berkatnya, doa makannya. Tante Siane silakan. Ini Tante Siane ini katanya